Oke, kita coba implementasinya kayak gimana ya. Nah, jadi perbedaan antara polymorph dan implementasi inheritance yang sudah kita jelaskan tadi itu ada di sini nih teman-teman. Jadi ada satu metode atau ada satu fungsi yang tidak ada atau tidak masuk ke dalam kelas manapun, ya kan? Tapi nanti dia itu bisa memanggil semua objeknya. Jadi ada objek di dalam. Jadi ada ya pemanggilan objek, ya pemanggilan metode yang ada di dalam kelas di dalam suatu fungsi. Jadi pemanggilan metode objek suara, di mana metode suara atau fungsi suara itu ada di setiap kelas ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya seperti ini juga. Di sini itu ada satu variabel namanya kucing, saya definisikan sebagai kucing ya. Nah, kucing. Nah, variabel kucing ini adalah objek kucing ya. Jadi representasi dari kucing ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti di sini ada suara kucing suara gitu, pasti dia akan mereturn atau mencetak meong di sini. Nah, kemudian saya memanggil satu fungsi di sini, satu fungsinya namanya cetak suara ya, cetak suara terus kucing yang variabel yang ini. Jadi secara tidak langsung objek dari variabel kucing ini itu masuk ke sini dan masuk ke sini. Jadi di sini secara tidak langsung jadinya kucing dot suara ya, secara tidak langsung memanggil ini ya. Dan pasti outputnya adalah meong gitu. Jadi intinya objek itu bisa dipanggil di dalam fungsi kalau kita ingin memanggilnya sebagai fungsi gitu. Maksudnya memanggil sebagai fungsi itu dijadikan variabel. Nah, kucing yang ini ya, yang karakternya kecil semua, itu dia memanggil objek kelas dari kucing yang ada di kelas child, ya kan? Terus variabel kucing yang kecil semua ini, itu dia masuk ke satu fungsi namanya cetak suara. Di dalam fungsi cetak suara itu dia ada pemanggilan objek dari suatu metode dari hewannya gitu ya, metode dari kucing dalam artian ini. Nah, penerapan polimorfisme di sini adalah fungsi cetak suara dapat menerima objek dari kelas manapun yang berasal dari hewan yang sudah diinisiasi ya, dan metode suara yang dipanggil akan bergantung pada jenis objek yang diberikan ya. Jadi ini outputnya itu pasti tergantung dari objek yang udah didefinisikan di sini. Sedangkan overriding adalah pada metode suara penerapannya berbeda berdasarkan kelas anak mana yang digunakan. Penggunaan super dalam inheritance. Fungsi super itu adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk memanggil metode dari kelas induk untuk menghindari penulisan ulang kode yang sama pada kelas child. Penerapan fungsi ini akan meningkatkan efektivitas penulisan kode. Jadi biasanya kita nulisnya bisa 3 line, tapi dengan super itu bisa 1 line aja gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu ada di sini, super init nama usia ya. Biasanya kalau kita membuat satu fungsi inisial yang akan merepresentasikan suatu objek di atasnya, itu kita bikinnya kayak gini ya, save nama, save usia gitu ya, save nama bulu gitu, atau warna bulu di sini ya. Nah, biasanya kita manggilnya satu-satu kayak gini ya. Nah, tapi karena kelas kucing di sini itu memanggil kelas parent sebagai hewan, di mana kelas hewan itu punya inisial awal, yaitu inisialnya nama dan usia, itu dia bisa memanggilnya dengan fungsi seperti ini. Jadi super. Jadi sebenarnya saya menginisialisasi objek kucing itu seperti inisial dari kelas parentnya atau kelas hewannya di sini ya. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan save nama dan save usia di sini, tapi dengan menggunakan super init nama dan usia. Itu sih sebenarnya meringkas penulisan kode aja. Nah, terlihat pada kelas kucing ingin membuat konstruktor yang mana sebagian atributnya mirip seperti kelas hewan, yakni atribut nama dan usia. Oleh karena itu, super init nama usia itu untuk mempersingkat kode sehingga tidak perlu membuat save nama ya. Ini ada studi kasus, mungkin kita akan bahasnya di sesi live code ya. Tapi intinya studi kasusnya bakalan sama ya. Sini ada kelas parent, terus ada kelas child, kelasnya ada banyak, terus baru kita inisiasi dan kita berdasarkan namanya. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan setiap hewan yang sudah kita definisikan.